Kita percaya bahwa kita punya Allah yang setia, Bapa yang mulia. Dia selalu ada bersama dengan kita, melewati segala musim di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, kami aman di dalam naungan-Mu Tuhan, karena Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Allah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Bapak Ibu dengan segenap hatimu nyatakan kepada Bapa kita. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih daripada harta. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih lagi sungguh katakan kepada Bapa kita. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
saudara menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oh
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara untuk bangkit berdiri. Mari angkat hati kita. Lebih lagi angkat tanganmu. Menghormati Tuhan kita. Dia Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Mari angkat tanganmu, katakan ajaib Kau. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Amin. Kita beri sorak-sorai. Allah kita layak kita agungkan. Amin. Yang percaya bahwa Allah kita luar biasa, layak menerima segala sembah, coba angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Mari bersukacita di hadapan Tuhan pagi ini. Dia hadir di tengah-tengah kita dan siap melawat kita pagi ini. Haleluya. Sungguh Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Dia kiblat sangkakala, musik dan hadiah. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati
kasih Tuhan. Bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang Immanuel menyertai kita sepanjang umur hidup kita. Hatimu katakan kepada Tuhan Bapak Ibu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dalam dada, rasa sesak dada. Mari Bapak Ibu dengan iman katakan, Tuhanku yang pegang kuasa, yang selalu bekerja meski mata tak melihat. Mohon Bapak Ibu yang menyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu katakan kepada Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada hari esok. Terima kasih Tuhan.
pakai berdiri sama-sama. Oh, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang lagi katakan dengan segenap hatimu. Walaupun duduk hidup amin, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku, amin amin, tetap percaya terindah. Pribadimu takkan pernah, ya, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang tetap. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Lagi sekali lagi, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya akan setiap janji-Mu Tuhan. Engkau yang berjanji, Engkau yang sanggup menggenapinya dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami datang pada pagi hari ini bawa korban syukur yang terbaik untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Biarlah setiap korban syukur kami hari ini dikuduskan oleh darah Yesus dan menjadi korban syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan tiba saat yang Kau memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong hamba-Mu, biar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran dengan cara yang sangat sederhana. Sehingga semua kami mengerti apa yang Tuhan mau. Kami pulang diberkati, kami pulang diubahkan. Kami pulang disembuhkan oleh kuasa firman-Mu. Dan kami pulang Tuhan, kami beroleh jalan keluar untuk setiap apapun yang sedang kami hadapi. Roh Kudus juga menolong kami, biar kami juga bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga Tuhan berikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami buka hati kami karena kami telah siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Mari pagi hari ini kita buka Alkitab kita sama-sama. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, kita baca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Perhatikan Injil Yohanes pasal yang kedua, kita baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap Anda bisa mengikuti pembacaannya dari depan ataupun di dalam Al-HP saudara ya. Lihat firman Tuhan berkata begini. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Nah, saudara perlu tahu pernikahan menurut adat istiadat orang Israel itu beda dengan pernikahan kita yang ada di Indonesia ataupun di berbagai negara yang lain. Karena pada waktu itu, zaman itu biasanya orang menikah mengadakan pesta itu minimal 3 hari dan sampai 7 hari. Ya, 3 sampai 7 hari. Makanya kalau saudara baca di dalam ayat yang pertama pada hari ketiga. Berarti pernikahannya itu udah lewat 3 hari dan mungkin bisa 4 hari lagi. Ya, ayat 2.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga di pernikahan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepadanya, sekarang cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah berubah, yang telah menjadi apa? Anggur itu, ia tidak tahu. Perhatikan ini, pemimpin pesta tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik. Anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi udah hari yang ketiga, anggurnya kualitasnya tetap oke. Ya, luar biasa. Ya. Dan ayat yang ke-11. Hal itu dibuatnya di Kana yang di Galilea sebagai yang apa? Pertama dari tanda-tandanya, dan dengan demikian, dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, perhatikan ini, dan murid-muridnya apa saudara? Percaya kepadanya. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, saudara, ini kisah pernikahan di Kana di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur. Ya, jadi Yesus enggak mengubah air menjadi anggur, tapi air menjadi air anggur. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Dari kalau saudara apa yang saudara baca ini ada sebuah tragedi atau suatu hal yang terjadi. Yaitu ketika mereka pesta yang berencana mungkin sampai 7 hari, tiba-tiba di tengah jalan mereka itu kehabisan anggur. Ya. Saudara perlu tahu bahwa dalam pesta orang Yahudi, anggur itu suatu hal yang sangat penting. Karena menurut pemahaman orang Yahudi, bahwa anggur itu adalah gambaran sukacita. Ya. Makanya ketika pesta pernikahan habis anggur, mereka bukan hanya malu, tapi mereka juga sebenarnya menjadi aib bagi mereka karena dianggap bahwa pernikahan mereka akan kehilangan sukacita. Karena anggur mereka bukan hanya menurun kualitasnya, tapi anggur mereka habis di tengah jalan pada pertengahan pesta mereka. Nah, saya melihat begini saudara ya, ini namanya pesta pernikahan, dan kalau saudara perhatikan baik-baik, di mana-mana yang namanya pesta pernikahan itu tidak ada yang tidak direncanakan. Betul gak? Anak mungkin tidak direncanakan, bisa lahir, ya kan? Tapi yang namanya pesta pernikahan itu pasti direncanakan bahkan jauh-jauh hari sebelumnya. Betul gak? Berapa orang yang diundang udah direncanakan gak? Waktu Anda menikah dulu undangan sudah direncanakan gak berapa orang yang diundang? Sudah kan, betul gak? Lalu apa lagi yang saudara rencanakan? Makanannya apa? Berapa banyak makanannya? Dan mungkin Anda juga merencanakan tempatnya di mana? Ya kan? Mau sewa baju pengantin di mana? Atau beli baju pengantin? Ataupun apapun, semua pasti direncanakan. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik ini, ya. Meskipun mereka sudah merencanakan dengan baik, ya. Tetapi ada sesuatu yang mereka tidak pernah bisa rencanakan, adalah faktor-faktor yang lainnya. Saya baca beberapa penafsiran tentang kisah ini.
Ada beberapa ahli teologi yang berkata kemungkinan besar orang yang datang itu banyak sehingga anggurnya kehabisan di hari yang ketiga. Ya, mungkin yang datang drunken master semua kan, betul nggak? Para pemabuk datang semua sehingga harusnya untuk 1 botol 1 orang, mungkin hari itu 3 botol untuk 1 orang. Ya, saya berpikir demikian. Ya. Tapi ada kemungkinan juga adalah mereka begini menikah, tapi mereka kurang preparation, kurang persiapan karena keterbatasan dana. Ya. Saya beberapa hari lalu, saudara tahu ya, diundang orang lewat, sekarang undangan kan jarang yang ngasih, betul gak? Ngasih satu-satu. Mereka pakai event organizer, mereka kasih saya undangan lewat WA. Ya. Lalu kemudian di situ sudah disebutkan namanya siapa yang datang dan undangan untuk apa? Untuk 2 orang, namanya aja sudah ditulis. Ya. Ya, bayangin kalau zaman dulu itu undangan 1, 5 orang bisa datang. Ya kan, undangan dulu kan gitu ya. Undangannya 1, 7 orang datang, betul gak? Anak, menantu, cucu datang semua, mumpung ada makanan gratis mungkin mikirnya gitu ya. Tapi kalau saudara tahu ya sekarang ini lebih enak lah. Jadi orang bisa tahu namanya siapa yang datang, berapa orang yang datang, make sure sudah ada di situ catatannya. Ya. Apakah mereka datang atau tidak. Nah perhatikan ya, mereka ini udah merencanakan semuanya. Tetapi tetap ada faktor X yang disebut dengan faktor di luar kendali. Bisa saja terjadi menimpa semua orang. Betul gak? Benjamin Franklin pernah berkata begini. Saya tahu Benjamin Franklin ya, itu ada gambarnya di uang dolar itu. Ya. Dia sebenarnya bukan presiden Amerika, tapi dia salah satu tokoh pendiri Amerika. Dia berkata begini, if you fail to plan, ya, you planning to fail. Ya. Dia berkata begini, kalau engkau gagal membuat rencana, maka engkau sedang merencanakan untuk gagal. Ya. Apakah itu benar 100%? Enggak juga. Ya. Banyak orang buat rencana tapi tetap bisa gagal loh. Karena ada faktor di luar yang tidak bisa dikendalikan oleh setiap kita dalam hal rencana. Amin. Makanya saudara perlu tahu begini, kita semua butuh Yesus dalam hidup kita. Yang butuh Yesus bilang amin. Karena apa saudara tahu? Ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, hujan aja kita nggak bisa kendalikan. Dolar aja kita nggak bisa kendalikan. Ya kan semua, bahkan saya mau beritahu, anak kita kandung sendiri tuh kadang nggak bisa dikendalikan loh. Ada beberapa orang berkata, Pak, kalau anak saya bisa kendalikan. Saya ngangel iki bojoku, Pak. Yang susah itu istriku, susah dikendalikan. Ya kan? Ada faktor-faktor di luar yang susah sekali untuk kita bisa kendalikan. Tapi beruntung sekali ya, ketika pesta itu hadir, Yesus dan membuat sesuatu yang hampir menjadi aib, hampir memalukan karena mereka kehabisan anggur. Yesus mengubah menjadi ending sebuah pernikahan yang luar biasa. Saya bisa dengar kata amin? Nah dengar, saya nggak tahu apa yang sudah rencanakan di awal tahun, ini sudah masuk bulan Juli, ya bulan ke-7. Mungkin ada beberapa rencana-rencana kita yang gagal. Mungkin ada beberapa doa-doa kita yang belum dijawab, bahkan mungkin kita udah di tengah jalan, tapi ternyata harapan dan rencana kita tidak menjadi kenyataan. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara, meskipun hidup kita di luar dari setiap rencana kita yang terjadi, tapi saya selalu percaya Tuhan tetap pegang kendali atas setiap hidup kita. Saya bisa dengar kata amin? Nah makanya dari ayat ini yang saya mau bahas yang pertama adalah begini. Ya, ketika gagal dari rencana mereka, apa yang terjadi? Alkitab bilang yang pertama adalah begini. Ya, Ibu Maria datang kepada Yesus. Kalau saudara lihat ayat yang ketiga tadi, ya, lihat ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan
anggur. Nah, ini menjadi menarik, saudara. Mungkin Anda membaca ayat ini, kalau Anda tidak baca secara keseluruhan konteksnya, maka tidak ada yang aneh dari ayat ini. Tapi kalau saudara perhatikan konteksnya, di ayat yang ke-11 dikatakan ini adalah mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Jadi sebelumnya Yesus tidak buat mujizat, sebelumnya Tuhan Yesus tidak pernah buat sesuatu yang luar biasa. Itu yang pertama yang ada di Kana. Ya. Dan yang menarik adalah begini, Maria belum pernah lihat Yesus buat mujizat. Ya. Maria tidak pernah tahu Yesus buat mujizat. Lalu kenapa Maria datang minta tolong kepada Yesus ketika pernikahan itu kehabisan anggur? Nah, ini sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang. Ya. Kalau saudara baca dalam Alkitab, dengan jelas dikatakan begini. Ya, ada banyak orang itu percaya kepada Yesus setelah melihat apa yang Yesus lakukan. Ya, banyak orang percaya kepada Yesus setelah mendengar apa yang Yesus lakukan. Nah, sebelum saya mau bahas lebih lanjut, coba lihat dulu dalam Markus pasal 5 ayat 27. Di situ saudara akan lihat bagaimana orang percaya, salah satu contoh aja yang saya mau beritahu kepada saudara. Lihat ayat 27 Markus 5, dikatakan begini. Dia, ini cerita tentang perempuan pendarahan. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan apa? Menjamah jubahnya. Sebab katanya, ya ini perkataan imannya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dari mana keyakinan, kepercayaan bahwa asal ku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh dari perempuan pendarahan ini? Alkitab bilang dengan jelas setelah dia mendengar apa yang Yesus lakukan. Setelah dia mendengar bahwa Yesus sudah banyak buat mujizat, makanya imannya timbul. Tapi beda dengan Maria. Alkitab berkata ini mujizat pertama. Maria sebelumnya tidak pernah tahu Yesus buat mujizat. Maria tidak pernah mendengar bahwa Yesus buat kesembuhan ilahi. Maria tidak pernah mendengar sebelumnya bahwa Yesus pernah membangkitkan orang mati. Tapi hari itu Maria datang dengan iman minta pertolongan Tuhan. Kenapa saudara tahu? Karena begini, dasar iman Maria itu bukan karena apa yang dia dengar, apa yang dia alami, mendengar tentang apa yang Yesus lakukan. Tapi dasar imannya yaitu berdasarkan pengenalannya akan Tuhan. Saudara tahu Maria itu tahu bagaimana Yesus lahir oleh malaikat Tuhan datang memberitahunya. Ya. Maria tahu betul ya, apa yang sedang terjadi dalam hidupnya ketika Yesus dilahirkan. Makanya begini, meskipun Yesus belum melakukan mujizat, Maria udah tahu, dia udah kenal siapa anaknya. Meskipun Yesus belum melakukan apa-apa. Saya mau beritahu, dengar ya, dengar. Memang saya tahu ada ayat yang berkata, Alkitab berkata begini ya. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saya tahu akan ada ayat itu. Tapi saya mau beritahu, ada yang lebih baik dari itu. Artinya iman Anda itu bukan timbul dari apa yang Anda dengar, tapi apa yang Anda kenali siapa Tuhanmu. Karena jujur saudara tahu ya, apa yang kita dengar ini berubah-ubah setiap saat. Ya kan? Apa yang Anda dengar setiap hari bisa berubah. Ya. Saudara tahu ya, kalau Anda suami istri, dengar ya. Kalau Anda hanya percaya dari apa yang Anda kenal, apa yang Anda dengar, maka mungkin hari ini Anda bisa dengar yang baik tentang suamimu dan Anda percaya. Tapi besok mungkin Anda dengar yang tidak baik tentang suamimu. Kalau engkau tidak kenal dia dengan benar, maka engkau akan lebih percaya apa yang di luar katakan dari apa yang kau dengar, lebih daripada apa yang kau tahu tentang suamimu.
Makanya kan begini saudara tahu ya. Hari ini saudara tahu hoax di mana-mana. Saudara tahu hoax di mana-mana dan banyak orang percaya dengan berita hoax. Kenapa saudara tahu? Karena apa? Karena percaya mereka itu munculnya dari apa yang mereka dengar. Ya. Saya mau beritahu kepada saudara, pengenalan akan Tuhan bukanlah muncul dari apa yang Anda dengar dan apa yang Anda tahu cerita. Ya. Tapi muncul dari pengenalan akan pribadi Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Saya mau tanya sama Anda. Siapa yang di sini percaya suaminya? 1, 2. Under pressure dah itu. Mungkin ada yang berkata, mungkin ada di antara dicubit sama istrinya. Angkat tangan loh, sini loh. Siapa yang percaya suaminya? Puji Tuhan. Siapa yang percaya istrinya? Wah, puji Tuhan. Ya. Ada yang setengah tiang langsung, angkat tinggi kok biar kelihatan. Ya. Anda percaya pasanganmu itu karena apa? Dari apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, atau karena Anda kenal pribadinya. Suamiku gak mungkin kayak gitu. Aku kenal dia. Kok gak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Istriku gak mungkin kayak gitu. Karena aku kenal dia. Ya. Ditambahi luar dalam, bayangin. Ya kan, betul gak? Nah, masalahnya hari ini dengar ya. Saudara kenal Tuhan enggak? Ya. Meskipun mungkin Anda tadi kan ada lagu yang berkata, meskipun Tuhan belum menolongku, enggak apa-apa, aku percaya dia. Kok enggak ono saya ngamen? Karena dasar kepercayaan kita, dengar ya, bukan karena apa yang Tuhan lakukan, tapi aku kenal pribadinya. Ya. Saudara tahu ya, makanya kenapa ada iman anak Tuhan itu up and down tergantung situasi, tergantung apa yang mereka dengar. Kenapa? Karena imannya bergantung ke situ, bukan kenal. Ya. Makanya saya mau beritahu kepada saudara, ya, Tuhan sanggup mengubah keadaan kita, katakan amin. Ya. Tapi Anda harus yakin bukan seperti lagu yang berkata, kalau lain ditolong. Apa saudara? Saya juga. Saya nggak ditolong nggak apa-apa pun. Saya tahu dia pasti lakukan yang terbaik untuk aku. Karena aku kenal dia. Karena kalau saudara tahu ya. Kadang saudara bisa salah paham dengan orang, kan betul gak? Yang pernah salah paham dengan orang, anggukkan kepalamu. Biasanya Anda salah paham dengan orang itu karena apa? Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan mungkin berbeda dengan interpretasi yang ada di kepala kita. Sehingga Anda salah paham. Iya kan? Makanya orang berkata, oh dia gak hormat sama saya, wah dia gak hargai saya. Itu salah paham. Kalau Anda kenal pribadinya, mungkin Anda akan berkata, enggak, dia enggak punya maksud kayak gitu. Saya bilang amin. Karena saya kenal pribadinya, saya tahu dia enggak kayak gitu. Ya. Oh, tapi dia ngomong gini, biar dia ngomong kayak gitu, saya tahu, saya kenal dia. Tapi dia enggak mau bantu kamu, enggak apa-apa, dengar, karena saya tahu pribadinya, dia pasti punya rencana yang luar biasa. Makanya saya berdoa dan saya berharap semua orang itu punya iman. Karena kenal Tuhan. Bisa bilang amin. Kenal Tuhan bukan dari kata orang. Bukan dari apa yang aku dengar. Ya kadang kita dengar ada orang lain ditolong, iman kita bangkit. Tapi ketika kita sendiri gak ditolong, iman kita melorot. Kenapa? Karena iman kita berdasarkan apa kata orang. Wah orang lain loh terima mujizat. Apalagi kalau ada yang kesaksian. Waduh kemarin saya Tuhan buka jalan puji Tuhan.
Tuhan buat jalan luar biasa, pekerjaanku diberkati, kesehatanku disembuhkan. Waduh, anak-anakku sukses berhasil. Waduh, rasanya kita waduh Tuhan kita luar biasa. Orang itu loh ditolong Tuhan, saya juga. Tapi kenyataan kadang berbeda cara Tuhan bekerja. Saya bisa dengar kata amin. Kadang cara Tuhan bekerja berbeda. Anda gak bisa memastikan cara kerja Tuhan seperti apa yang Anda dengar. Anda harus betul-betul kenal Tuhan secara pribadi. Dia Tuhan yang baik. Dia selalu akan menolongku. Dia Tuhan yang punya rencana atas hidupku. Kalau saudara tahu itu, makanya saudara gak perlu lihat mujizat, saudara akan datang sama Tuhan. Tuhan, mereka kehabisan anggur, tolong mereka. Tuhan, keadaanku kayak gini. Aku mungkin belum pernah lihat mujizat, tapi aku kenal pribadimu. Bahwa engkau tidak akan membawa hidupku sejauh ini untuk dihancurkan. Tapi engkau membawa hidupku sejauh ini. Karena Tuhan punya rencana yang lebih besar, lebih hebat daripada apa yang aku alami hari ini. Saya bisa dengar kata amin. Ya, makanya saudara perlu tahu Tuhan bukan hanya apa yang Anda dengar. Hubungan pribadi itu penting dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar datang dan pulang, tapi saudara harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Saya nggak perpanjang bagian ini, yang kedua aja ya. Ya. Ketika Maria datang ayat yang keempat, ya ayat yang 4, ya. Lihat. Tuhan berkata begini, mau apakah engkau daripadaku ibu? Apa saudara? Saatku belum tiba. Ya. Dengar ya, Tuhan mau menolong gak? Kira-kira Tuhan mau menolong gak? Mau, kita baca ayatnya kan? Ya. Tapi dengar, kalau engkau kenal Tuhan dengan baik, ya, engkau tidak pernah memaksakan untuk Tuhan mengikuti rencanamu, mengikuti apa yang kau minta. Makanya ayat yang kelima, Maria langsung ngomong, ya, kata Maria kepada Ibu Yesus, kepada pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Ya. Yesus belum buat mujizat, tapi Maria punya iman. Bahkan ketika Yesus berkata, belum saatnya, belum waktuku. Maria tidak ngomong begini, ya tapi ini kan mepet. Kalau engkau tidak tolong hari ini gimana? Ya kan? Tapi ini kan urgent, ini loh pernikahan loh. Kalau kau tidak tolong sekarang gimana loh? Enggak, Maria enggak ngomong gitu. Tapi justru Maria datang, ya, dia tidak menghadap Yesus dan mendesak Yesus. Ya. Saudara percaya Tuhan itu baik, amin? Kita enggak perlu desak Tuhan, dia pasti tolong kita. Bisa bilang amin? Tuhan tidak perlu di-push. Ya apa Tuhan kalau kau tidak tolong aku, ya gimana ya? Situasinya kan ini sangat menegangkan, sangat mencekam. Kalau kau tidak tolong aku sekarang gimana? Anda gak perlu push Tuhan. Ya. Justru dengar, Maria mempersiapkan dirinya dan berkata kepada pelayan, apapun yang Yesus katakan, lakukan itu nanti. Kalau dia ngomong lakukan. Ya. Saya melihat bagian yang kedua begini saudara ya. Tuhan itu tidak pernah bekerja ngikutin kita. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan itu tidak pernah bekerja seperti maunya kita. Tuhan tidak melarang Anda membuat rencana dan Tuhan tidak pernah melarang untuk kita berdoa, meminta apa yang kita butuhkan, apa yang kita rencanakan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melarang. Ya. Tapi saudara perlu garis bawah ini. Tuhan tidak pernah bekerja sesuai rencana kita. Jadi kalau ada orang bersaksi puji Tuhan ya, rencanaku diberkati Tuhan, ngawur rencanamu, Tuhan tidak bekerja menurut agendamu. Saya bisa dengar kata amin.
Yang benar adalah rencanaku sesuai rencana Tuhan. Maka Tuhan akan membackup hidup kita. Karena apa yang kau rencanakan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita ini selalu berkata rencana Tuhan lebih baik daripada rencana kita. Kalau memang rencana Tuhan lebih baik, kenapa kita nggak ikutin aja rencana Tuhan? Makanya Tuhan berkata kepada Maria, saatku belum tiba. Saudara jangan paksa Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Gak usah didorong-dorong Tuhan. Ya apa Tuhan? Ya apa Tuhan? Dengar, kalau saudara berdoa ke Tuhan, ya, Alkitab bilang jangan seperti orang yang tidak percaya. Doanya bertele-tele dan diulang-ulang. Jangan. Kenapa saudara tahu? Dengar ya. Seharusnya ucapan syukur itu yang diulang-ulang. Kok enggak ono saya ngamen? Bisa bilang amin. Saudara tahu ya, kalau Anda minta kesembuhan, Tuhan udah tahu gak? Saya bisa dengar kata amin? Tuhan udah tahu. Saudara pernah ingat peristiwa Sakaria? Ketika malaikat Tuhan datang kepada Sakaria, maka kalimat pertama yang malaikat Tuhan katakan kepada Sakaria, "Hei Sakaria, doamu sudah dikabulkan oleh Tuhan." Ya. Itu perkataan yang pertama, ya, yang Tuhan lakukan kepada, lihat ayat sini, lihat ayat sini, ya. Lihat ayat Lukas 1 ayat 13. Lukas 1 ayat 13, firman Tuhan berkata gini, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, kepada Sakaria, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan apa? Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan harus engkau menamai dia Yohanes. Lihat ayat 7 dulu. Kalau sudah lihat ayat 7 firman Tuhan berkata gini. Tetapi mereka yaitu Sakaria dan Elisabet tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet itu apa? Mandul. Dan keduanya telah apa? Lanjut umurnya. Mereka itu bukan tua, lanjut umur. Ya. Lanjut umur beda dengan tua, bos. Bisa bilang amin. Ya. Pak Robert itu tua tapi tidak lanjut umur. Ya kan? Ya. Tapi tidak lanjut umur. Pikiran Anda kalau orang dikatakan, itu loh lansia. Lanjut umur. Lah saya mau beritahu, pikiran Alkitab itu lanjut usia, itu beda dengan kita. Nah Alkitab bilang, Sakaria datang dan berkata, hei Sakaria, Tuhan malaikat datang berkata, doamu didengar Tuhan. Menurut saudara, kapan terakhir Sakaria berdoa? Kemarin atau beberapa tahun yang lalu? Hah? Kapan kira-kira? Bapak ibu yang sudah punya anak hari ini, saya mau tanya, kapan Anda berdoa minta anak? Waktu dendeng celeng, dendeng celeng, dendeng celeng, dendeng celeng, celengan dendeng. Waktu pemberkatan tangan pendeta ditumpangkan di atas kepala Anda, lalu Anda pegangan tangan, lalu bisik-bisik, kita doa yuk supaya minta anak ke Tuhan. Saya yakin enggak lah. Paling waktu tumpang tangan, bisik-bisik suami istri. Moga-mogahan amponya nutup biaya pesta. Ya, mungkin itu pikirannya. Sakaria udah tua, istrinya mandul. Kira-kira kapan dia terakhir berdoa? 20 tahun lalu, kalau misalnya Sakaria umur 80 waktu itu, misalnya ya, tidak ditulis dalam Alkitab berapa usianya, kira-kira usia berapa
Dia terakhir berdoa, Tuhan kasih aku anak. Ya minim-minim setelah Elizabeth menopause, dia udah berhenti Basil, betul gak? Wes gak ada harapan. Dia berkata kepada istrinya, aduh waktu kau mandul aku percaya kuasa Tuhan. Saya wes menopause, gak mungkin. Ya, gak mungkin. Mungkin dia terakhir berdoa 30 tahun yang lalu. Maka dia sendiri lupa, bahkan Sakaria sendiri gak percaya. Makanya Tuhan bikin dia jadi bisu. Kenapa saudara tahu? Karena bahaya orang yang tidak percaya lalu banyak mulut itu lebih berbahaya. Ya. Tapi dengar, saya mau beritahu. Ya. Tuhan tidak bekerja menurut rencana kita. Gak usah paksa-paksa Tuhan. Anda berdoa, lebih bagus Anda preparation untuk apa yang Tuhan engkau yakini sesuai dengan rencana Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Ya. Kalau Anda percaya, Pak saya lagi cari kerjaan, tapi saya percaya Tuhan akan berikan aku pekerjaan yang baik. Preparation, persiapkan dirimu untuk terima jawaban Tuhan. Ya. Pak saya percaya Pak, nanti Tuhan akan buka jalan, persiapkan. Kalau engkau percaya bahwa apa yang kau doakan seperti yang Tuhan rencanakan, persiapkan semuanya. Saya bisa dengar kata amin. Karena dengar ya, dengar. Tuhan tidak pernah bisa dipaksa. Kadang kita ini dari pagi sampai malam, pagi doanya itu ay. Pak saya lagi ngetuk surga. Loh saya mau beritahu apa surga itu tidak terbuka. Surga selalu terbuka untuk doa kita. Kok gak ono saya ngamen. Tapi masalahnya kadang kita gak bisa paksa Tuhan. Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk kita. Kapan Anda tahu yang terbaik Tuhan berikan dalam hidup kita? Karena Anda kenal Tuhan dengan baik. Ya. Saya ini dalam berencana, saudara tahu ya, saya cerita sedikit ya. Apapun yang saya rencanakan, saya selalu berdoa, yang pertama begini, kalau yang pertama bisa jalan, yang kedua pasti bisa jalan. Kalau yang kedua bisa jalan, berarti yang ketiga bisa jalan. Pak, apakah lancar semuanya? Enggak, kadang macet tengah jalan. Cuma saya selalu percaya, kalau yang pertama bisa, yang kedua pasti juga bisa. Saya bisa dengar kata amin. Kalau yang pertama bisa, yang kedua pasti juga bisa. Makanya penentuannya itu yang pertama. Ya. Kalau engkau pernah punya masalah dan pernah Tuhan tolong sekali, maka masalah yang kedua Tuhan juga pasti tolong engkau. Bisa bilang amin. Kalau yang kedua Tuhan tolong, yang ketiga juga pasti Tuhan tolong. Makanya saya selalu ketika berdoa begini, Tuhan, kalau ini pertama bisa jalan, maka pasti akan jalan seterusnya. Meskipun saya tahu tidak gampang, ya kan? Tidak langsung tepat waktu pertolongan Tuhan. Kadang mepet-mepet, kadang rodok-rodok pinggir jurang. Tapi kalau yang pertama Tuhan buka jalan, maka yang kedua pasti Tuhan juga tolong. Saya bisa dengar amin dengan keras. Karena itu kita akan selalu nyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya bisa dengar kata amin. Walau kadang lewati lewati baan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya katakan amin dan keras. Yang terakhir katakan puji Tuhan. Bisa lebih keras? Yang ketiga, yang terakhir.
Saudara tahu bagaimana cara Tuhan mengubah rencana yang hampir gagal, tiba-tiba endingnya luar biasa. Nah, lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini. Tolong Yohanes pasal 2 tadi ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu buatlah itu. Jadi Maria ngomong kepada siapa? Kepada pelayan. Lalu ayat selanjutnya, ayat 6. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3 buyung. Ya, 6 tempayan itu ya kurang lebih isinya itu 100 sampai 120 liter. Ya. Isinya itu kurang lebih. Ya, lihat ya. Lalu ayat selanjutnya. Yesus berkata kepada siapa? Pelayan. Saya heran loh ya. Ya, kalau mau sesuatu itu kan lebih bagus ngomong kepada pemimpinnya, betul nggak? Lalu pemimpinnya ngomong kepada pelayannya, betul nggak? Makanya kalau saudara lihat ada beberapa film atau dalam kisah nyata, saudara jengkel sama anak buahnya, saudara biasa panggil, mana manajernya? Ya, mana bosmu? Sini, saya pengen bicara dengan bosmu. Anda tidak punya urusan dengan pelayan. Tapi lihat ya, Maria berurusan dengan pelayan. Kenapa dia nggak panggil pemimpin pesta? Saudara tahu pemimpin pesta itu adalah kepala pelayan. Yesus tidak panggil kepala pelayan. Kepala pelayan sini tak kasih tahu. Enggak, dia ngomong kepada pelayan. Dia tidak ngomong kepada pemimpin pesta. Bahkan pemimpin pesta juga enggak tahu. Ya, lihat saya selanjutnya. Istilah tempayan itu penuh, ya. Lalu Alkitab, lalu kata Yesus kepadanya, cedoklah sekarang, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu pelayan itu apa? Membawanya. Lalu ayat 8, ayat selanjutnya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap ya, air yang telah berubah menjadi apa? Anggur. Tidak dicatat dalam Alkitab kapan air itu berubah menjadi air anggur. Apakah setelah dicedok berubah atau datang ketika pemimpin pesta mengecap lalu berubah? Ya, tidak dijelaskan. Tapi yang saya yakini adalah ketika pemimpin pesta mencedoknya, mengambil anggur itu, mengecap air itu, maka air anggur itu berubah. Nah, perhatikan ya, saya heran, Maria berurusan dengan pelayan. Yesus juga berurusan dengan pelayan. Kenapa dia tidak berurusan dengan pemimpin? Bahkan dia tidak berurusan dengan yang pengantin. Yesus tidak bilang pada Maria, Maria panggilan itu loh pemimpin pesta, suruh sini. Ya, enggak, dia enggak ngomong gitu. Dia langsung to the point kepada pelayan. Bahkan Yesus tidak ngomong gini, Maria, ibu tolong panggilin yang nikah itu sopo sih. Ya, siapa jenengiku? enggak. Panggilin sini. Ya. Lalu Yesus tidak ngomong gini. Yesus juga tidak ngomong gini, tolong panggil yang mau nikah. Lek pengen pesta itu kan saya gendah. Ya kan? Iki ngawur kalau pesta gini loh. Ini kurang. Enggak. Karena Yesus itu tidak pernah menghakimi. Katakan amin. Yang suka menghakimi itu siapa? Siapa? Lihat kanan kirimu. Iku saya suka menghakimi. Kan? Ya, Yesus gak hakimi loh. Makanya kalau ada orang cerita gagal, nomor 1 jangan mangkaneta kamu ki lho langsung mangkane niat pesta iku ngikiro itu sampean duwe otak ta. Gawe ngene gak karu-karuan. Mangkane saiki anggure kurang to, lalu siapa sing tanggung jawab? Enggak, Yesus gak ngomong gitu. Karena Yesus itu selalu fokus menolong. Makanya gini, kalau saudara nggak bisa nolong, sama-sama bilang dengan saya, mending menengahi. Bisa bilang amin? Kalau saudara tidak pernah bisa menolong untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, sama-sama bilang dengan saya, menengahi. Kok gak ono saya ngomong ya? Ayo sama-sama bilang dengan saya,
Kalau Anda nggak bisa bantu pekerjaan Tuhan di tempat ini, mending apa? Kasih tahu, mending aja. Ya. Pak, saya nggak bisa bantu apa-apa, saya cuma bantu omongan. Kadang omonganmu itu memperkeruh masalah, ya kan? Mestinya itu kan begini, mestinya Ibu Gembala begini, mestinya itu Pak Michael begini, mestinya kan itu Pak Robert kayak gitu. Mestinya loh. Sampean bantu gak? Enggak. Mestinya loh, makanya kayak gini, ya karena gini. Ya. Saya mau beritahu kepada saudara, Yesus tidak kayak gitu. Ya kan? Kalau saudara lihat Yesus itu ketemu orang sakit, dia gak pernah nanya, kok iso kayak gini ya? Bahkan perempuan yang kedapatan berzina itu, ya kan? Yesus gak pernah ngomong, piye ceritane, kok kisah ketangkap? Sampean kurang lihai. Kok bisa ketangkap gitu, ya? Yesus gak pernah ngomong gitu, katakan amin. Ya. Makanya gini loh saudara ya, kalau saudara lihat orang susah, saudara gak bisa bantu, ada pengamen di pinggir jalan saudara tahu, terus pengamennya lemu misalnya ya, kayak saya. Pengamen loh, terus saudara bilang gini, awalnya lemu, males iku. Loh saya mau beritahu, Anda gak tahu, jangan sok tahu. Mungkin dia udah cari pekerjaan di mana-mana, lalu belum dapat pekerjaan. Sementara di rumahnya ada bayi, anak bayi mungkin yang perlu ditolong. Harus segera ada susu. Anda gak tahu ceritanya. Lalu Anda, awak lemu kayak ngono, pengen jadi pengamen, wah jadi pengemis, jadi apa? Ojo ngomong, lek sampean gak bantu. Kok menengahi? Bisa bilang amin? Saudara tahu ya, orang udah susah, diomongin, dihakimin. Anda itu tidak menolong, malah bikin tambah susah hidupnya orang. Ya, karena itu kalau saudara gak niat bantu, ya sudah menengahi. Jangan, wih awak lemu loh, kayak Pak Verly. Mestinya, mestinya. Hei, kalau Anda nggak bisa bantu, diam aja. Yesus gak pernah ngomong kepada pemilik pesta atau pernikahan, sini. Apa udah dihitung genah tak ini? Hah? Pestamu 7 hari, ini hari ketiga wes ente anggur. Ya apa sih? Kalau memang gak sanggup bikin pesta, wes ojo bikin pesta. Ngisin ya. Yesus gak ngomong kayak gitu. Yang ngomong kayak gitu tuh mertuamu. Yang ngomong gitu mertuamu. Gak akan lah bikin pesta gini ngisin nih. Yesus gak ngomong kayak gitu, katakan amin. Ya. Kenapa dia pakai pelayan? Saya mau beritahu, dengar ya. Karena pelayan itu gak banyak ngomong, bisa bilang amin. Disuruh gampang. Makanya dengar ya, orang yang punya, Pak tapi dia bos Pak. Saya bos, saya pemimpin. Dengar ya, pemimpin kalau punya hati hamba itu gampang diatur oleh Tuhan. Ya. Saudara jangan pikir gini, wah Pak kalau orang kaya angel diatur, orang miskin yang angel diatur juga banyak. Kok gak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Pak dia susah diatur Pak dia punya banyak uang. Hei saya gak duit angel diatur juga banyak. Tolong nganggukkan kepalamu. Bisa bilang amin? Ya, dengar. Ini bukan bicara tentang status dan jabatan. Tapi ini bicara tentang hati. Makanya Yesus berurusan dengan pelayan. Cobaan urusan dengan ketua pelayan itu. Ketua pesta. Isi air ke tempayan. Saudara tahu itu tempayan itu apa? Alkitab bilang tempat di mana air ditaruh untuk cuci kaki. Karena zaman dulu orang pakai kasut, jalannya jauh, maka kakinya berdebu. Nah kaki berdebu, jalan tidak kayak kita, jalannya enak. Kaki berdebu lewat padang pasir atau lewat apalah. Makanya Israel itu selalu ada air di depan pintu untuk cuci kaki. Coba kalau saudara jadi kepala pelayan, isin itu.
Apa enggak kamu loh? Saya kenal loh. Itu air untuk apa? Air untuk cuci kaki loh. Betul gak? Logikanya mulai jalan. Gak iso. Tapi pelayan, Tuhan berurusan dengan pelayan. Kenapa? Ngomongin apa manut. Ya, saya pernah dengar ada satu lagu yang berkata gini. Atur saja Tuhan. Ada yang tahu nggak? Karena nggak ada yang tahu kita nggak nyanyikan. Karena saya juga nggak tahu. Ya, dengar. Makanya Tuhan butuh orang-orang yang gampang diatur oleh Tuhan. Bisa bilang amin. Dengar Pak, Bapak, Ibu, dengar tolong ya. Kalau engkau berjemaat di sini, jadilah jemaat yang gampang diatur. Jangan ngomong gini, teman saya itu loh, ya cerita ke saya. Saya tanya sama dia, kenapa kau pindah gereja? Apa, gembala aku gak kena ditoto. Loh, saya bilang sama dia, ngawur kamu itu. Kamu yang ditoto oleh gembalamu, ngapain kamu toto gembalamu? Ya. Gembalaku gak kena ditoto. Loh. Jadilah jemaat yang gampang diatur. Amin, sepi banget. Bisa bilang amin? Jadilah anak yang gampang diatur. Ya. Jadilah anak yang gampang diatur. Saya mau baca ayat yang terakhir. Ya. Tolong lebih semangat karena ini ayat terakhir. Ya. Ya, puji Tuhan. Lihat sama-sama Markus 5 ayat 27. Itu tadi udah dibaca. Baca sama-sama 1 Korintus 1 ayat 26. Saya minta teman-teman musik bisa ada di tempat. Lihat ayat 26. Firman Tuhan berkata begini. Ingat saja, ini kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, saudara tahu jemaat di Korintus itu jemaat yang terkenal kaya. Jemaat karena Korintus adalah kota dagang, kota pelabuhan dan kota yang rame dan banyak orang-orang luar biasa di kota Korintus itu. Tapi apa kata Paulus kepada jemaat di Korintus? Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Ya, waktu dipanggil itu nggak banyak yang bijak. Begitu sudah di dalam, banyak yang sok-sokan bijak. Makanya Paulus ngomong kayak gitu. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Baca sama-sama. Kita bangkit berdiri. Baca ayat 27 sama-sama ini. Tetapi apa yang apa? Bodoh bagi dunia. Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara, kita ini dipanggil Tuhan, kadang-kadang status kita mungkin bukan orang hebat. Pertahankan itu. Tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Saudara tahu jadi pelayan itu gak gampang. Tapi ketika Tuhan ngomong, Tuhan sedang berurusan dengan orang-orang yang tetap merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Aku bukan siapa-siapa. Kalaupun hari ini aku ada seperti hari ini, semua karena Tuhan. Maka engkau akan lihat ke depan, Tuhan akan buat breakthrough, terobosan-terobosan. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan buka jalan. Ingat yang pertama, iman itu timbul dari pengenalan akan Kristus.
Bukan hanya dari apa yang kau dengar. Hari yang kau dengar hari ini mungkin menakutkan. Tapi meskipun yang kau dengar menakutkan, engkau kenal Tuhanmu bahwa Dia Tuhan yang baik. Engkau kenal Dia bahwa Dia tidak mungkin punya rencana yang jahat untuk hidupmu. Dan yang kedua, engkau maksa Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Hari ini prepare aja apa yang kau tahu bahwa itu yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, tetap di bawah. Alkitab berkata Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Ya. Kata mengasihani dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan give grace. Yakobus 4 ayat 6 juga sama. Give grace, memberi anugerah to the humble. Hari ini datang kepada Tuhan. Mungkin rencanamu gagal. Pak, apa yang saya rencanakan gagal, Pak. Tidak sesuai dengan apa yang saya sudah rencanakan. Ada faktor S. Tapi jangan lupa, ada juga faktor faktor Y. Ya. Faktor Y. Ya. Faktor Yesus. Katakan amin. Ada faktor S yang tidak bisa kau kendalikan. Tapi ada faktor Yesus yang mengendalikan segala sesuatunya. Mari datang sama Tuhan, sebentar kita akan perjamuan kudus. Kita percaya Tuhan itu baik. Tundukkan kepalamu sama-sama. Semua berdoa di hadapan Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Musim selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Engkau yang kenal dan yakin Tuhan memberkati, angkat tanganmu sama-sama. Tuhan memberkati. Ya, ku yakin Tuhan. Oh, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Yang kenal Tuhan, dengan imanmu katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh. Amin. Tanpa seizinku, oh Tuhan
Mari buka tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Hari ini apapun musim yang sedang kau hadapi. Beberapa orang mungkin berkata, Pak, hari ini musimnya lagi susah, Pak. Hari ini harganya lagi sulit, Pak. Kenali Tuhan. Dia tidak akan pernah membawa engkau sejauh ini hanya untuk dihancurkan pada akhirnya. Tapi kalau dari awal Tuhan tolong engkau, maka bagian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, Tuhan pasti juga akan menolong engkau. Hari datang pada Tuhan, stay humble. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Jadilah kepadaku seperti yang Tuhan mau. Mari sembah Tuhan. Ambil waktu beberapa saat ini, sembah Tuhan. Sembah, 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 sembah. Angkat suaramu, sembah. Haleluya. Oh. Sembah, sembah Tuhan. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ada banyak rencana kami yang justru terjadi berbeda daripada apa yang kami rencanakan. Tapi kami percaya Tuhan tetap pegang kendali. Sucikan, kuduskan kami oleh darah Yesus. Apa yang kami lakukan ini tidak mendatangkan kutuk atas hidup kami, tapi mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan atas hidup kami. Kami siapkan hidup kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami tahu Engkau dalam kami dan kami dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami mampu melewati bersama dengan Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemenangan. Karena itu layakkan kami Tuhan, kami siapkan hidup kami bersekutu dengan tubuh dan darah di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Saudara akan dilayani. Nyanyikan lagi. Musim akan selalu
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dengan imanmu katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Kalau saudara sudah dilayani, mari bangkit berdiri sama-sama. Dan selalu menolongku, selalu menjagaku, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkan seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat roti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Tidak ada pribadi yang mengasihi kita seperti pribadi Yesus yang mau mati untuk menebus setiap kesalahan kita. Itulah sebabnya hari ini kita percaya bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan atur yang terbaik. Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Karena itu jemaat, dengarkan firman Tuhan dan amenkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat, mari angkat tangan cawan anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Darah Yesus yang menghapus dosa. Itulah sebabnya kita percaya hidup kita tidak lagi di bawah kutuk. Pekerjaanmu bukan pekerjaan terkutuk. Rumah tanggamu bukan rumah tangga yang terkutuk. Suamimu bukan suami yang terkutuk. Istrimu bukan istri yang terkutuk. Anak-anak kita bukan anak-anak yang terkutuk. Tapi mereka semua adalah anugerah Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan. Hidup kami bukan hanya from glory to glory. Tapi hidup kami juga from grace to grace. Karena itu jemaat, dengarkan firman Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Buka tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan, sembah Tuhan.
Buka tanganmu, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah. Berdoa. Naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, sembah, naikkan syukur pada Tuhan. Sembah, sembah, sembah. Sembah, 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 sembah. Oh, haleluya, sembah, sembah, sembah. Kami percaya Engkau dalam kami dan kami dalam Engkau. Lewat persekutuan tubuh dan darah-Mu, kami adalah umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Itulah sebabnya kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang cerah. Tuhan yang sudah atur. Meskipun apa yang kami dengar mungkin menakutkan, tapi kami mengenal pribadi-Mu Tuhan. Pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang mengasihi kami Tuhan. Bahkan kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup setiap kami. Kami pulang bawa harapan baru. Meskipun ada banyak yang kami rencanakan gagal, tapi Tuhan memberikan kejutan indah di ujungnya Tuhan. Membawa mujizat yang luar biasa. Mengubah segala sesuatunya. Karena itu kembali Tuhan berkati Ibu Gembala bersama dengan anak, menantu, cucu. Semuanya diberkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Semua yang mensupport pelayanan, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba selesai berbicara. Sekali lagi Roh Kudus memeteraikan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Amin. Ya, lebih lagi setiap hari mengenal Tuhan di dalam hidup kita dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Verli yang sudah menyampaikan firman yang luar biasa, memberkati kita semua. Biarlah di dalam pelayanan Tuhan terus akan menambah-nambahkan, akan terus dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar memberi dengan sukacita pagi ini. Saya mau dengan kasih Kristus petugas pelayan persembahan untuk menyiapkan kantong yang ada. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
Bapak Ibu yang dikasih untuk bangkit berdiri. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Mengundang hambanya Bapak Ferdi untuk menutup dalam ibadah. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Sumber kekuatan, sumber pengharapan, kedamaian. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang Kau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada akhir ibadah kami. Kami kembalikan segala pujian syukur kami kepada Tuhan. Bahkan kami percaya setiap nyanyian pujian kami, persembahan kami sudah naik di hadapan Tuhan, dikuduskan oleh darah Yesus, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua kami yang sudah hadir. Rumah tangga kami diberkati. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kami percaya dalam anugerah-Mu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang kuat selalu menyertai, melindungi, menolong, memelihara hidup kami. Karena itu kami percaya juga buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir hari ini dengan alasan apapun, Tuhan juga tolong mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Bahkan kalau mereka sedang mundur, Tuhan, mereka sedang terpuruk, Tuhan, anugerah-Mu menolong mereka, Tuhan, sehingga mereka bisa kembali kepada Tuhan. Tidak ada satupun jemaat yang terhilang, tapi semuanya tetap dalam anugerah Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, worship leader, singers, musician, kolektan, Tuhan, pelayan perjamuan kudus, usher, bahkan hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran-Mu, bahkan tim doa, yang bahkan juga pelayan sekolah minggu, Tuhan, semuanya kami diberkati, Tuhan. Untuk operator LCD, Tuhan, maupun operator sound system, semuanya diberkati, Tuhan. Karena kami tahu jerih lelah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau sumber dari segala berkat memberkati kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau pulang. Bapa, tumpangkan tangan berkat-Mu atas kepala kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, buka tangan-Mu sama-sama. Angkat tangan-Mu dan Engkau siap terima berkat Tuhan. Dan kalau engkau percaya setiap perkataan firman Tuhan ini, aminkan dengan iman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberkati engkau,
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan yang indah dari Roh Kudus, terus menyertai, melindungi, menjaga, memelihara hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, amin.